Benar saja, Yulan mendengar ini, dan murid serigala bahkan menyebarkan kelicikan. Rekan Dao ini benar. Kelompok tentara jahat dan jenderal kepiting pada hari yang sama hanyalah seekor ayam dan seekor anjing untuk rekan Dao. Tentu saja, saya juga percaya bahwa rekan Taois mengatakan bahwa Tuan Muda Qin itu abadi. Dan bahkan jika surga abadi berada dalam situasi tersebut, pembantaian berdarah itu bukanlah lawan. Kata-kata ini sepertinya mengatakan yang sebenarnya. Tetapi Ziyun mendengar eksentrik untuk sementara waktu, memperjelas bahwa Yulan sedang tidak nyaman. Tetapi dia tidak tahu bagaimana membantahnya. Terutama melihat kekaguman di mata semua kekuatan secara bertahap diencerkan oleh kerumitan, yang membuat Ziyun semakin kesal. Namun, pada saat ini, tawa samar datang dari belakangnya. Patriark Youlan telah diangkat, tapi untungnya, tembakan Patriark Youlan tepat waktu. Jika lebih lambat, saya khawatir pelampung darah akan mati di tangan Qin ini. Ke depan, saya melihat Qin Yichen memberi isyarat ke Ziyun untuk mundur dan berjalan ke Youlan dengan senyum tipis. Patriark Youlan tidak hanya cepat saat menyerang secara diam-diam, tetapi juga menembakkan petir saat mencuri harta karun. Sayang sekali Sue Futu menyelamatkan nyawanya, tetapi pada akhirnya dia memberikan gaun pengantin kepada Patriark Youlan. Kata sneak attack 2 terlihat biasa saja, namun membuat corak sedikit berubah. Qin Yichen memperhatikan Yuxiu lagi, dengan ekspresi terkejut dan beberapa permintaan maaf. Hei, rekan Dao ini telah pulih. Hei, pada saat itu, Qin ini juga khawatir rekanku menembak terlalu banyak dan rekan Dao mati. Dao bertemu, baik-baik saja, baik-baik saja. Kata-kata itu penuh perhatian. Orang luar takut mereka tidak benar-benar menganggap kedua pihak itu berteman. Namun, mereka bisa mendengar Anda diam-diam mengertakkan gigi dan terlihat kusam. Dalam kata-kata anak ini, bukankah itu hanya membunuhnya dengan menyuruhnya untuk fokus lagi? Kulit Yulan juga sedikit berubah. Niat aslinya adalah untuk menghancurkan Qin Yichen melalui bangunan-bangunan jahat, yang menarik perhatian semua pihak, dan itu adalah masalah keserakahan. Siapapun yang memikirkannya, bocah ini membalikkannya di tempat. Keduanya saling memandang untuk beberapa saat, tetapi melihat Yulan tiba-tiba melihat ke atas dan tertawa. Haha, lihat energi Qin yang master, Guts Vestige ini harus dimiliki. Qin Yichen tersenyum dan mengangkat bahu. Kamu Patriark Klan sangat terangkat, jika kembali dengan tangan kosong. Bukankah akan kecewa? Setelah dua orang saling memandang, mereka melihat Ying Yuan melihat jauh ke dalam aula besar, dan berkata, nah, milik siapa Guts Vestige? Anda harus berbicara dengan kekuatan. Bahkan jika pembantaian yang mengambang darah itu hidup, itu hanyalah suami yang sembrono di depanku. Itu dia. Yulan berkumpul di lampu pompa, dan badai beruang tertarik pada Qin Yichen. Di aula besar di sekeliling, kekuatan semua pihak juga berbisik, menanyakan tentang ukuran kehancuran bangunan jahat. Selama periode ini, lampu pompa memandang ke arah Qin Yichen penuh dengan kekaguman, tetapi tidak ada kekurangan cahaya di mata pembangkit tenaga listrik. Selain Guts Vestige, saya khawatir keuntungan terbesar adalah harta anak ini. Terlepas dari rekor berat bangunan jahat, reputasi Qin Yichen secara bertahap menyebar, cukup untuk menghalangi beberapa xiao-xiao. Namun, pembangkit tenaga listrik yang berdiri di istana kuno ini sama sekali tidak kecil, dan bahkan kebanyakan dari mereka terkenal di Star Domain masing-masing. Saat ini, tampaknya Qin Yichen, selain penatua kupu-kupu cerah yang merupakan pencapaian besar 8 lapisan surgawi, dan pria yang kejam, tampaknya Supreme telah memenangkan meja. Adapun Qin Yichen, meskipun memiliki rekor yang kuat dalam memukul pembantaian berdarah, kekuatan semua pihak telah belajar bahwa jika bukan karena pertahanannya terhadap suara ajaib, sulit untuk mengatakan siapa yang menang atau kalah. Selain itu, pada akhirnya, tembakan mengerikan Yusuan membuat bangunan jahat kelompok itu hancur. Jika Yusuan memilih untuk membantu kelompok menara jahat untuk menangani 11 orang ini, hasilnya akan terbuka untuk dipertanyakan. Singkatnya, ketika mereka pertama kali memasuki istana kuno, Qin Yichen membuat banyak kekuatan kagum pada kegelapan. Tetapi ada juga banyak lampu pompa yang tidak jelas dan panas yang memandang sekelilingnya. Sesaat kemudian, saya melihat Xiong Bao membuka mulut dan berkata, saya belum menemukan pintu setelah menonton ini begitu lama. Apakah Anda ingin kami menerobos? Pada titik ini, Qin Yichen melihat ke bawah lampu pompa dan menemukan bahwa di depan istana kuno, ada 6 gerbang batu kuno. Di 6 gerbang batu, terdapat ukiran macan tutul langit yang retak. Macan tutul langit yang retak menginjak tanah, dan itu ganas dan kokoh, dan pesonanya jelas, yang sepertinya merekam kejayaan sebelumnya. Di tengah gerbang batu, terdapat alur yang jelas. Qin Yichen menebak bahwa ini harus menjadi pembangkit tenaga listrik yang membelah klan macan tutul surgawi, dan menyerahkannya kepada keturunannya untuk membuka harta karun itu. Alur itu bisa dibuka jika token-token dari Heavenly Leopard Clan dimasukkan. Namun, klan macan tutul surgawi telah lama direduksi menjadi sejarah, dan semua kekuatan yang hadir semuanya adalah penyusup. Inilah mengapa pasukan di istana kuno enggan untuk memimpin. Di sini, bagaimanapun,
Itu adalah sisa-sisa pembangkit tenaga listrik alam dewa, dan penyusup adalah perampok. Mereka sedikit ceroboh, menyebabkan sisa pembagian mungkin menjadi marah, dan konsekuensinya bisa dibayangkan. Qin Yichen menatap sedikit. Gerbang batu ini jelas dibiarkan dibuka oleh keturunan macan tutul langit yang terbelah. Jika dihancurkan secara paksa, itu dapat menyebabkan masalah. Namun, saat ini, Ying Yuan tidak sabar di mata elang itu. Jika kamu ingin menunggu, tunggu. Aku akan mengambil satu langkah. Tiba-tiba, Ying Yuan bergerak. 8 basis budidaya kesempurnaan lapisan surgawi terungkap. Qin Yichen hanya mendengar satu siulan elang, dan kemudian melihat bayangan yang berkedip-kedip di aula besar. Kecepatan cepat. Kupu-kupu Chongsan juga berteriak kaget, dan keluarga elang bulu besi memang lahir dengan kecepatan Ling Yan. Qin Yichen memperkirakan bahwa Dewa Emas tidak mungkin melihat sisa gambar Ying Yuan. Ying Yuan ini tidak sabar? Apa tidak takut kecelakaan? Namun, saat berikutnya, saya melihat suara keras di salah satu gerbang batu, menyebabkan istana kuno sedikit bergetar. Ketika Qin Yichen melihat ke gerbang batu, meskipun dia menebak dengan samar, mata Xing masih melonjak sesaat. Saya melihat cakar elang Ying Yuan tenggelam di jantung Dewa Emas, dan Dewa Emas digunakan sebagai umpan meriam untuk petunjuk arah. Dalam adegan ini, banyak pembangkit tenaga listrik yang ketakutan dan bermartabat Golden Immortal, tetapi langsung menjadi pencari jalan, menunjukkan dinginnya cara Ying Yuan. Namun, Ying Yuan tidak menganggapnya serius. Untuk Dewa Emasnya yang sudah sangat besar di bawah cakarnya, dia lebih malas untuk melihatnya, dan lampu pompa mendarat di pecahan gerbang batu di belakang Dewa Emas. Ketika Anda melihat adegan ini, Youlan santai dan menyalahkan, Saudara Lang Yuan, Anda menyapa sebelum mengambil gambar, 10.000, jika Anda memprovokasi kekuatan ilahi. Mari kita mundur tepat waktu. Melihat penampilan Yulan, sepertinya saya tidak pernah memperhatikan Dewa Emas yang abadi. Yang benar-benar saya pedulikan adalah tembakan tiba-tiba Ying Yuan menyebabkan sesuatu yang tidak terduga. Meskipun Yulan tidak menunjukkan arti kejam sedikit pun, tetapi mulut dan wajah ini, sebaliknya, membuat tulang punggung banyak pembangkit tenaga listrik menjadi dingin. Alis Qin Yichen sedikit membeku. Dibandingkan dengan orang-orang ini, dia masih terlalu baik. Elang Yuan tersenyum dingin. Dan kemudian cahaya hitam keperakan pecah dari cakar elang, yang berubah menjadi telapak tangan raksasa, yang meledak. Tiba-tiba, Dewa Emas abadi tidak meninggalkan tulang utuh, dan gerbang batu, bekas luka semakin menyebar.